Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tematik subtema 2 pembelajaran 4 dan 5. Buku-bukunya halaman 67. Di pembelajaran 4 kita akan belajar tentang gerakan tarian kupu-kupu, mempraktikkan permainan oper bola, dan mempraktikkan penggunaan ungkapan tolong dan terima kasih. Ya, di sini ayo membaca. Nah, kita akan membaca teks judulnya tentang pengalaman berkebun. Ya. Liburan yang lalu, keluarga Rasti mengunjungi rumah nenek di desa. Nenek mempunyai kebun di belakang rumah. Di kebun banyak terdapat tanaman. Tanaman tersebut antara lain aneka bunga, pohon, dan sayuran. Rasti dan Anton membantu kakek dan nenek menanam bunga mawar. Nenek menyiapkan bibit tanaman mawar. Anton membantu membawakan pupuk. Ana membawa ember berisi air. Pertama, nenek yang membuat lubang yang akan digunakan untuk menanam bunga mawar. Kemudian Anton meletakkan bibit tanaman ke lubang yang sudah dibuat. Rasti membantu memberikan pupuk. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Lubang tersebut kemudian ditimbun dengan tanah. Terakhir, Rasti menyiramnya dengan air. Selain mawar, juga terdapat bunga melati, matahari, dan dahlia. Anton dan Rasti sangat senang melihat bunga-bunga bermekaran. Banyak kupu-kupu yang hinggap di sekitar bunga. Sungguh pemandangan yang sangat indah. Nah, ini gambarnya. Gambar Anton dan Rasti yang sedang membantu keluarga nenek menanam bunga, ya. Nah, di sini ayo mencoba menceritakan pengalaman berkebun. Apakah kalian pernah berkebun, menanam tanaman? Ya, apakah kalian mempunyai kebun di rumah? Apakah kalian pernah berkebun? Apa saja tanaman yang ada di kebun kalian? Nah, jika kalian mempunyai kebun di belakang rumah, tanaman apa saja yang ada di kebun kalian? Coba ceritakan pengalaman kalian berkebun di depan kelas. Nanti kalian boleh ceritakan pengalaman berkebun kalian. Jika kalian mempunyai pengalaman berkebun, nanti boleh diceritakan pada saat jimit. Ya. Nah, di pembelajaran SBDP, ayo menari. Melakukan gerakan tari kupu-kupu. Rasti dan Anton mengamati kupu-kupu di kebun nenek. Kupu-kupu mempunyai sayap yang warna-warni. Sayapnya dikepak-kepakan. Kupu-kupu terbang dengan lincah. Rasti dan Anton menirukan gerakan kupu-kupu. Mereka melakukannya dengan riang gembira. Gerakan kupu-kupu dapat dijadikan sebuah tarian. Nah, jika kalian mau tahu, ini adalah contoh gerakan tarian kupu-kupu. Mengayunkan kedua tangan ke atas dan ke bawah. Nah, diayunkan kedua tangannya ke atas dan ke bawah. Lalu, mengayunkan tangan ke kanan dan ke kiri. Ayunkan tangan kalian ke kanan dan ke kiri, ya. Menggerakkan badan ke sana kemari. Nah, kalian lakukan gerakan badan berpindah tempat, ya. Ke sana kemari, ke kanan, ke kiri, ya. Berlatihlah gerakan kupu-kupu bersama teman kalian. Nah, kalian boleh melakukan gerakan tarian kupu-kupu di rumah bersama anggota keluarga. Ya, menarilah gerakan kupu-kupu di depan kelas. Tidak usah di depan kelas, tapi cukup di rumah saja. Lakukan dengan percaya diri. Sini sudah ada. Ayo mencoba menceritakan pengalaman menirukan gerakan kupu-kupu. Apakah kalian senang menirukan gerakan kupu-kupu? Nah, setelah dicoba melakukan gerakan kupu-kupu, apakah kalian senang? Apakah kalian mengalami kesulitan ketika melakukannya? Susah tidak ketika melakukan gerakan kupu-kupu? Nah, nanti boleh juga diceritakan pada saat jimit, ya. Untuk pembelajaran olahraga atau PJOK, mempraktikkan gerakan berlari satu arah. Apakah kalian sudah bisa menirukan gerakan kupu-kupu? Salah satu gerakannya adalah berlari ke sana kemari. Gerakan lari juga termasuk olahraga. Perhatikan cara bermain oper bola.
Buka halaman selanjutnya, halaman 70. Kita lihat dulu gambarnya. Nah, mereka sedang melakukan bermain oper bola. Ya, kita baca dulu teksnya. Guru membawa bola di depan siswa. Siswa yang terdepan mengambil bola dari guru. Antarkan bola kepada teman di belakang kalian. Berlarilah lurus ke depan, berlarilah dengan gerakan tangan dan kaki yang tepat. Oper bola kepada teman kalian, kemudian berdirilah di barisan paling belakang. Gunakan kata tolong untuk meminta bantuan. Dan gunakan kata terima kasih saat menerima bantuan. Gambarnya seperti ini ya. Pertama, gurunya berdiri di depan, anak-anaknya berbaris ke belakang. Anak yang ada di barisan paling depan mengambil bola yang ada di gurunya. Kemudian dia mengoper bolanya kepada teman yang di belakangnya, ya. Kemudian teman yang di belakangnya mengoperkan lagi bola ke yang di belakangnya lagi, sampai dengan orang yang terakhir. Kalian juga boleh melakukan kegiatan ini di rumah ya. Boleh ajak koko atau ceceknya atau dedeknya, ya, bermain oper bola. Nanti siapa nih orang yang ada di paling depan? Misalkan papi atau misalkan kokoknya yang di paling depan ya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran 5 halaman 71. Di pembelajaran 5, materi yang akan dipelajari menceritakan pengalaman belajar bersama orang tua, melakukan permainan pola bilangan. Ya, di sini ayo membaca teks belajar bersama orang tua. Nah, di sini ada teks tentang belajar bersama orang tua. Siapa yang sedang belajar? Nah, Wayan dan kakaknya belajar ditemani oleh orang tua. Kita baca teksnya terlebih dahulu. Judulnya, Wayan belajar bersama orang tua. Wayan adalah siswa kelas 1 di SD Merdeka. Ia merupakan siswa yang rajin. Di rumah, Wayan selalu belajar dengan tekun. Wayan belajar pada malam hari. Ia mengerjakan tugas rumah dan belajar materi untuk esok hari. Ayah dan ibu menemaninya ketika belajar. Mereka akan membantu Wayan jika ia kesulitan memahami materi pelajaran. Wayan sangat senang belajar bersama orang tuanya. Ia akan belajar secara bersungguh-sungguh. Nah, ini adalah si Wayan dan kakaknya. Nah, kalau kalian belajar di rumah ditemani dengan siapa? Apakah kalian belajar dengan bersungguh-sungguh? Ya, walaupun kalian belajar di rumah, kalian harus tetap fokus dan belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Lanjut halaman 72. Ayo menuliskan pengalaman belajar bersama orang tua. Apakah kalian terbiasa belajar di rumah? Apakah kalian belajar ditemani oleh orang tua? Tulislah pengalaman belajar kalian bersama orang tua di buku tugas. Kemudian tukarkan hasil tulisan kalian dengan teman sebangku. Nah, ini tidak usah ditukarkan ya, karena kita sedang belajar di rumah. Cermatilah pengalaman belajar teman kalian. Jika sudah selesai, kembalikan buku tugasnya. Jangan lupa ucapkan terima kasih. Nah, nanti kita saat jimit tematik, kalian boleh juga tuh bercerita kepada teman-temannya tentang pengalaman belajar bersama orang tua di rumah ya. Kamu belajarnya suka ditemani oleh siapa? Belajarnya jam berapa? Apakah siang atau sebelum tidur? Ya, boleh menceritakan pengalaman belajar bersama orang tua. Sekarang ayo berlatih. Nah, di sini ada ayo berlatih. Melengkapi teks percakapan dengan kata tolong dan terima kasih. Apakah kalian masih ingat
menggunakan kata tolong dan terima kasih? Ya, gunakan kata tolong untuk meminta bantuan kepada orang lain. Jika kamu membutuhkan bantuan orang lain, gunakan kata tolong di depannya ya. Tolong Koko, ambilkan minum aku. Tolong Mami, ajari aku belajar. Gunakan kata tolong. Dan gunakan kata terima kasih setelah menerima bantuan. Ya, misalkan, terima kasih Mami sudah membantuku mengerjakan tugas hari ini. Terima kasih Koko sudah mengajariku belajar matematika misalkan ya. Jadi karena kita sudah belajar kata tolong dan terima kasih, ini kalian gunakan di kehidupan sehari-hari ya. Gunakan kata tolong jika kalian membutuhkan bantuan orang lain, dan gunakan terima kasih setelah kalian menerima bantuan dari orang lain. Nah, kita baca dulu yuk teksnya. Lengkapi titik-titik di bawah ini dengan kata tolong dan terima kasih. Nah, ini tentang si Wayan yang sedang mengalami kesulitan ketika memahami materi pelajaran. Nah, di sini ada Wayan, ayah, dan ibu. Ayah, titik-titik ajari Wayan materi pelajaran ini. Nah, apakah kita gunakan kata tolong atau terima kasih ya? Ayah, titik-titik ajari Wayan materi pelajaran ini ya. Ayah, tolong ajari Wayan materi pelajaran ini. Nah, ayahnya bilang, baiklah Wayan, karena Wayan akan ditolong sama ayahnya, ya, maka Wayan mengucapkan kata terima. Nah, Miss Rizka nggak cukup ya nulisnya ya. Sini saja, terima kasih ya. Wayan mengucapkan kata terima kasih kepada ayahnya. Lalu ayahnya bilang, sama-sama Wayan. Di sini, Bu, titik-titik ajari cara mengetahui pola bilangan. Tolong atau terima kasih ketika membutuhkan bantuan orang lain? Ya, tolong. Bu, tolong ajari cara mengetahui pola bilangan. Ya Wayan, begini caranya. Nah, si Wayan sudah dibantu sama ibunya. Maka Wayan mengucapkan, Ibu, terima kasih. Nah, kalau tidak cukup boleh ditulis di pinggirnya ya anak ya, karena tempatnya sedikit. Ibu, terima kasih telah mengajari Wayan. Lalu ibunya bilang, sama-sama Wayan, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Nah, lanjut di halaman 73, ayo mencoba mempraktikkan percakapan belajar bersama orang tua. Perhatikan percakapan antara Melanie dengan ayahnya. Bacalah percakapan di bawah ini dengan lantang. Dengan lantang itu dengan suara yang terdengar ya. Di sini ada Melanie dan ayahnya. Melanie sedang belajar bersama ayahnya. Melanie, ya si Melanie-nya bilang, Ayah, Melanie belum paham materi pola bilangan. Lalu ayahnya jawab, coba ayah lihat, perhatikan ini Melanie, caranya seperti ini. Coba kerjakan seperti yang ayah ajarkan. Baik ya. Lalu ayahnya bertanya lagi, apakah kamu sudah memahaminya Melanie? Iya ayah, terima kasih telah membantu Melanie belajar. Nah, kalian boleh lakukan mempraktikkan percakapan belajar bersama orang tua bersama ayah di rumah. Kalau tidak ada ayah, boleh bersama ibu atau bersama anggota keluarga lainnya ya. Kalian yang menjadi Melanie-nya ya. Berlatihlah memperagakan percakapan antara Melanie dan ayah bersama teman kalian. Karena kalian sedang belajar di rumah, jadi kalian memperagakan percakapan antara Melanie dan ayah bersama anggota keluarga ya. Jangan lupa lakukan dengan percaya diri, tidak malu-malu. Nah, sekarang matematika nih di sini. Ayo berlatih bermain pola bilangan. Melanie sedang belajar pola bilangan bersama ayah. Ayah membantu Melanie belajar. Ayah menyiapkan buku, penghapus, penggaris, dan pensil. Kemudian ayah menyusunnya di atas meja.
Perhatikan susunan alat tulis gambar berikut. Tulislah banyak benda pada kolom di bawahnya. Nah, kita harus hitung dulu. Ada berapa benda yang ada di dalam kotaknya, ya. Nah, ini penggarisnya ada berapa? 1. Penghapus bornya, penghapus papan tulisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Bukunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Dan pensilnya ada berapa? 3. Ya. 1, 5, 7, dan 3. Nah, di antara bilangan 1, 5, 7, dan 3, mana bilangan yang terkecil, yang paling kecil? Yang jumlahnya paling sedikit yang mana? Ya, 1, 3, 5, 7. Nah, di sini sudah ditanyakan. Urutkan bilangan mulai dari yang terkecil. Tadi yang terkecil ada 1, 3, 5, dan 7. Bagaimana bentuk pola barisan bilangan tersebut? Nah, kita tulis di bawahnya 1, 3, 5, 7. Kita harus mengetahui terlebih dahulu bentuk pola barisan bilangan tersebut. Nah, bilangan tersebut ini 1 ke 3 loncat berapa ya? 2. Ya. 1, 2, 3. Dan 3 ke 5 loncat berapa? Ditambah berapa? Ya, 2 juga. Ya, 3, 4, 5. 4, 5. Ya, 2. Dan 5 ke 7 loncat berapa bilangannya atau bertambah berapa? Ya, bertambah 2. Jadi, bentuk pola barisan bilangan tersebut adalah loncat 2, ya. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2 7. Jadi 1 ke 3 loncat 2, bertambah 2. 3 ke 5 bertambah 2. Dan 5 ke 7 juga bertambah 2, ya. Sekarang ayo mencoba bermain menentukan pola bilangan. Apakah kalian sudah bisa menentukan pola barisan bilangan? Lakukan permainan menentukan pola bilangan bersama kelompok kalian. Perhatikan prosedur permainan di bawah ini. Kalian boleh melakukan ini bersama anggota keluarga di rumah, ya. Alat dan bahannya ada kertas dan pensil. Cara bermainnya, siapkan 10 lembar kertas. Tuliskan bilangan 1 sampai 10 di kertas tersebut. Ambillah 4 bilangan dengan pola tertentu. Susunlah bilangan di tengah meja. Tulislah hasilnya di buku tugas. Ulangi permainan untuk mendapatkan pola bilangan yang lain. Nah, kalian boleh melakukan ini. Siapkan 10 lembar kertas. Nanti tulis. Ya, tulis bilangan dari 1, 2, 3 sampai dengan 10. Lalu ambillah 4 bilangan dengan pola tertentu. Misalkan diambil 2, 4, 6, 8. Nah, susunlah bilangan di tengah meja. Nah, 2, 4, 6, 8 itu loncat berapa? Ya, loncat 2. Ya. Nanti kalian boleh lakukan. Ayo mencoba bersama anggota keluarga di rumah. Nah, di sini ada, ayo berlatih menjawab soal pola bilangan. Yuk, kita jawab bersama-sama menjawab soal pola bilangan. Nomor 1, isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan yang sesuai. 1A sudah ada titik-titik, 6, 10, 14 titik-titik. Nah, ini sudah siapkan. Ini yang bagian A-nya. Titik-titik, 6,
Ya. 10 dan 14. Kita harus tahu sebelumnya ini pola bilangannya berapa. Karena awal dan akhir kosong, maka kita hitung yang tengahnya. 6 ke 10. Loncat berapa dari 6 ke 10? Ya, loncat 4 atau bertambah 4. Kalau 10 ke 14 bertambah berapa? Ya, bertambah 4 juga. 10, 11, 12, 13, 14. Kalau loncat 4 atau ditambah 4. Nah, karena kita sudah mengetahui pola bilangannya, maka kita bisa mengisi bilangan akhir dan bilangan awal. Kita tentukan dulu, kita isi dulu nih bilangan yang terakhir. 6 ditambah 4, 10. 10 ditambah 4, 14. Nah, sekarang 14 ditambah 4 berapa? Ya, kita sudah mengetahui pola bilangannya loncat 4. 14 ditambah 4 berapa ya? 14, 15, 16, 17, 18. 18. Miss, bagaimana ngisi yang awalnya? Nah, karena kita sudah mengetahui pola bilangannya loncat 4, bilangan berapa? Ya, berapa ditambah 4 yang hasilnya 6? Ya, berapa ditambah 4? Titik-titik ditambah 4 yang hasilnya 6. Iya, 2, bilangan 2. 2 ditambah 4 sama dengan 6. 6 ditambah 4 sama dengan 10. 10 ditambah 4 sama dengan 14. 14 ditambah 4 sama dengan 18. Jadi ini pola bilangannya loncat 4. Bertambah 4. Kita boleh diisi sekarang di sini ya. 2, 6, 10, 14, 18. Ya. Sekarang kita coba yang bagian B-nya ya. Bagian B kita tulis dulu di sini. 3 titik-titik 7 9 dan titik-titik. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu ini bilangannya ya, pola bilangannya loncat berapa? 3 titik-titik 7 9 titik-titik. Nah, kita hitung yang ini saja. Ya. 7 ke 9 loncat berapa? Bertambah berapa? 7 ke 9? Ya, bertambah 2. Loncat 2. 7, 8, 9. 9. Karena kita sudah mengetahui loncat 2, maka ditambah 2 lagi di sininya. 9 ditambah 2, 9, 10, 11. 11. Nah, kita mau isi yang ininya, yang tengahnya. Ini belum diisi, Miss. Baik, karena kita sudah mengetahui ini pola bilangannya loncat 2, maka kita hitung dari yang pertama. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Ya, ini. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. 7 ditambah 2 sama dengan 9. 9 ditambah 2 sama dengan 11. Jadi ini pola bilangannya loncat 2. Jika yang pertama loncat 4, yang kedua loncat 2. Kita isi di sini. 3, 5, 7, 9 dan 11. Bisa? Bisa kalian? Nah, untuk yang bagian C sampai dengan bagian C, kalian isi secara mandiri. Boleh gunakan seperti Miss Rizka kertas kosong ya untuk menghitungnya ya. Nah, ini
2 ke 4. 2, 4, titik, 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 10. Nah, ini sudah tahu nih. 2 ditambah berapa yang isinya 4? Ya, 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah, karena kita sudah tahu pola bilangannya awalnya 2, berarti 4 ditambah 2 berapa? Kemudian ini ditambah 2 berapa? Dan hasilnya yang terakhirnya 10. Oke? Untuk nomor 2 ini lengkapilah gambar berikut dengan pola gambar. Nah, ini ada pola gambarnya. Kita harus tahu dulu. Gambar pertama ada berapa kotak? 1, 2, 3. 3 kotak. Gambar kedua ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak. Gambar ketiga ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kotak. Nah, 3 ke 5 loncat berapa? 3 ke 5 itu loncat berapa? Ya, loncat 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ke 7 loncat berapa? Karena di awal kita sudah tahu loncat 2, maka 5 ditambah 2 sama dengan 7. Sekarang 7 ditambah 2 berapa? 9. Maka kita buat kotaknya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9 ditambah 2 berapa? Tadi kita sudah isi sama seperti ini. 3, 5, 7, 9. 9 ditambah 2, 11. 9 ditambah 2 berarti ini 11. Ya, loncat 2, loncat 2. Maka kita gambar kotaknya ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, mengerti? Kita untuk mengerjakan soal seperti ini kita harus mengetahui terlebih dahulu loncat berapa, ya, pola bilangannya berapa, ya. Kalau untuk yang bagian B bagaimana, Miss? Kita lihat dulu. Kotak pertama ada 1 lingkaran, kotak kedua masih kosong, kotak ketiga ada berapa? 5 lingkaran, dan kotak keempat ada berapa lingkaran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tulis dulu. 1, 5, dan 7. Karena yang ini kosong dan ini kosong, kita lihat dulu angka yang sudah ada pola bilangannya. 5 ke 7 loncat berapa? 5 ditambah berapa yang hasilnya 7? Ya, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, karena kita sudah mengetahui pola bilangannya 2, maka 7 ditambah 2 sama dengan 7 ditambah 2 berapa? 9. 9. Maka kita buat 9 lingkaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, Miss, yang ininya masih kosong. Oke, baik. Karena kita sudah mengetahui pola bilangannya loncat 2, ya. Nah, tinggal ditambah saja. 1 ditambah 2 berapa? 1 ditambah 2. Ya, 3. Kita buat lingkarannya 3. 1, 2, 3. Ya, 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ada 5 lingkaran, ya. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Ada 7 lingkaran. Dan 7 ditambah 2 sama dengan 9. Ya, sudah mengerti? Ya, untuk yang bagian C sampai E kalian kerjakan secara mandiri. Kita lihat gambar pertamanya. Oh, ada 2 segitiga, kemudian ada 5 segitiga. 2 ke 5 loncat berapa ya? Nah, ini titik-titik. Kalau kalian sudah mengetahui ini loncat berapa, ya, kalian pasti bisa mengisi yang kolom yang nomor 3 ini, ya. Nah, Miss Rizka kasih gambaran ya. 2 segitiga dan 5 segitiga.
Kita hitung 2, 5, ini 11. 2 ke 5 loncat berapa? 2 ditambah berapa yang hasilnya 5? Ya, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ya, karena kita sudah mengetahui bilangannya, berarti ini loncat 3 bilangannya. Lalu 5 ditambah 3 berapa? Ya, buat segitiga di sini. Dan hasilnya yang ini ditambah 3, apakah benar hasilnya 11? Nah, ya, nanti 11 ditambah 3 lagi berapa? Karena kita sudah mengetahui pola bilangannya lompat 3. 2, 5, titik, titik, 11, titik, titik. Begitupun sampai dengan yang bagian E. Kalau yang 2 ini masih kosong, maka kalian hitung yang jumlahnya berdekatan. Ya, ini lompat dari sini ke sini lompat berapa? Oke. Nah, untuk yang bagian D dan E ini adalah lompat mundur. Kenapa disebut mundur, Miss? Karena kotak yang sebelah kanan ini adalah bilangan terkecil, kecil. Sedangkan kotak yang sebelah kiri ini bilangan yang paling besar. Nah, sebaliknya, jika kotak yang bagian C dari bilangan terkecil sampai dengan bilangan terbesar, untuk bagian D dan E kalian hitung mundur dari bilangan yang terkecil dari 2 nih, 2 ke 4 lompat berapa? Ya. Kemudian dari 1 ke 4 lompat berapa? Ya, ini dari lompatnya lompat mundur. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar pembelajaran 4 dan 5 sampai dengan 75. Jangan lupa bukunya harus diisi, tugasnya dikerjakan. Oke, supaya kalian lebih mengerti. Boleh menggunakan juga kertas kosong seperti Miss untuk menghitungnya. Oke, tetap semangat belajar di rumah. Ya, terima kasih sudah menonton video ini nih. Bye. Bye-bye.